Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, mohon izin Bapak dosen, mohon izin rekan-rekan, izin memperkenalkan diri. Nama Tiza Nur Azizah, NPP 310391, kelas I6, nomor absen 8, Fakultas Perlindungan Masyarakat, Prodi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, asal pendaftaran Jawa Barat. Di sini saya selaku moderator ulangan tengah semester 4 mata kuliah perencanaan dasar. Nah, kita bisa ketahui bahwa kita akan membahas apa aja sih? Nah, benar, di sini kita akan membahas mengenai perencanaan dari perspektif perlindungan masyarakat dan kepemudaan. Sebelum memulai podcast hari ini, saya akan mempersilahkan terlebih dahulu kepada narasumber untuk memperkenalkan diri. Baiklah, perkenalkan nama saya Safrin Nur Safar, NPP 310846, asal pendaftaran Provinsi Sulawesi Selatan. Perkenalkan, nama saya Madya Praja Jimmy Stefano Samuel Warikar, NPP 311038, kelas I5, nomor absen 18, Fakultas Perlindungan Masyarakat, Prodi Dukcapil, asal pendaftaran Provinsi Papua. Nah, langsung saja kita mulai podcast hari ini. Saya akan bertanya kepada narasumber 1, yaitu Saudara Syafri. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana peran masyarakat dalam perencanaan perlindungan daerah. Kepada Saudara Syafri, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut saya, peran masyarakat dalam perencanaan perlindungan daerah itu adalah di mana kontribusi masyarakat terhadap wilayah sekitar merupakan peran yang sangat penting dimiliki hak masing-masing warga negara. Dengan demikian, maka perencanaan dari perspektif masyarakat, dari pemerintah, peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup sangat terkait erat dengan hak atas lingkungan hidup. Lebih lanjut, dalam pasal 70 ayat 2 Undang-Undang PPLH dengan tegas menyatakan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat berupa, yang pertama itu pengawasan sosial, yang kedua pemberian saran, yang kedua 34 pendapat usul, keberatan pengaduan, penyampaian informasi dan atau laporan. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat telah dilindungi dalam Konstitusi Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah amandemen. Ketentuannya dirumuskan dalam pasal 28H ayat 1 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Lalu, perlibatan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan. Selain itu, dalam memperoleh izin lingkungan yang melibatkan masyarakat dalam bentuk aspirasi yang diusulkan oleh masyarakat dibuat dalam bentuk dokumen tertulis yang dimana ditandatangani oleh wakil rakyat. Mungkin itu pendapat saya mengenai peran masyarakat dalam perencanaan perlindungan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk narasumber 1. Selanjutnya saya akan bertanya kepada narasumber kedua. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara melakukan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan secara baik dan bijaksana. Kepada narasumber 2, saya persilahkan. Ya, baik. Saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh moderator, Saudara Tisar. Dengan pertanyaan bagaimana cara melakukan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan secara baik dan bijaksana. Dengan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan secara baik dan bijaksana, maka akan berdampak pada peningkatan kualitas lingkungan hidup. Pentingnya pengelolaan lingkungan hidup secara baik dan bijaksana adalah dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan atau sustainable development. Pembangunan nasional berkelanjutan pada prinsipnya merupakan
konsep pembangunan yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan generasi masa sekarang tanpa harus mengorbankan hak-hak pemenuhan kebutuhan generasi masa mendatang. Sehingga perlu pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang menjamin adanya keberlanjutan pembangunan untuk pemenuhan kebutuhan generasi masa mendatang. Tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dewasa ini bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah atau negara saja. Pelibatan atau partisipasi masyarakat mutlak diperlukan dalam menjaga dan mengawasi lingkungan hidup agar dapat lebih baik dan lebih sehat. Dengan sinergi perencanaan, pertanyaannya itu bagaimana landasan hukumnya? Pertanyaan ini saya akan tujukan kepada Saudara Jimmy. Kepada Saudara Jimmy, saya persilahkan. Ya baik, sinergi perencanaan dasar dan juga ada pula landasan hukumnya. Penyelenggaraan pemerintah, program dan kegiatan di pemerintahan daerah memiliki prioritas yang sama, yaitu pelayanan dasar. Maka perlu ada sinergi antara pemerintah daerah di dalam pelaksanaan prioritas tersebut. Dan ini sejalan dengan Permendagri nomor 86 tahun 2017, di mana tujuan atau upaya-upaya strategis yang sama antar fungsi pemerintah harus bersinergi. Kemudian Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada pasal 2, bahwa sebuah sistem perencanaan pembangunan didesain bertujuan untuk menjamin terciptanya sinergitas perencanaan. Salah satunya sinergi antar fungsi pemerintah, pusat dan daerah, atau dengan kata lain, desain sebuah perencanaan untuk menjamin terciptanya sinergi antar fungsi pemerintah. Di dalam Permendagri nomor 86 tahun 2017 terkait tata cara perencanaan menjelaskan bahwa agar sinergitas membangun atau sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan terjadi, maka perlu pelibatan berbagai pemangku kepentingan di dalam perumusan masalah dan analisis isu. Terima kasih kepada Saudara Jimmy. Di sini saya akan mengulangi landasan hukum dari sinergi perencanaan. Landasan hukum dari sinergi perencanaan itu berarti ada dua, yaitu yang pertama Permendagri nomor 86 tahun 2017, di mana tujuan atau upaya strategis yang sama antar fungsi pemerintahan harus bersinergi. Lalu yang kedua, Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada pasal 2, bahwa sebuah sistem perencanaan pembangunan didesain bertujuan untuk menjamin terciptanya sinergitas perencanaan, salah satunya sinergi antar fungsi pemerintah, pusat, dan daerah, atau dengan kata lain, desain sebuah perencanaan untuk menjamin terciptanya sinergi antar fungsi pemerintah. Nah, dari pembahasan mengenai perencanaan dari perspektif perlindungan masyarakat dan kepamongprajaan, ditarik kesimpulan bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya, termasuk pada sumber daya manusianya. Dengan demikian, kesejahteraan akan sebuah perlindungan di setiap wilayah terjadi karena peran dari masyarakat itu sendiri, serta elemen lainnya, yang mana salah satunya adalah kepamongprajaan. Sejalan dengan hal tersebut, dalam konteks perencanaan dari perspektif perlindungan masyarakat dan kepamongprajaan itu sendiri terjadi karena adanya kesadaran mengenai kesejahteraan lingkungan, serta terdapat peranan yang harus dilakukan sebagai pamongpraja. Terima kasih narasumber yang telah hadir pada podcast hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.